kita berjumpa kembali di pelajaran seni budaya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas atau Ketua Mary, ya, silakan pimpin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Ya. Siapa? Wahyu Harasara. Ya. Kenapa dia? Pulang kampung Wahyu. Yang lain? Ada semua? Sehat semua ya? Siap menerima pelajaran hari ini? Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi belajar, seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib? Ayo, ada yang tahu? Untuk apa sih kita menyanyi? Ya, Abi? Meningkatkan semangat. Meningkatkan semangat. Ada yang tidak semangat? Semangat semua ya. Selain untuk meningkatkan semangat, kita juga menyanyikan lagu wajib nasional di setiap pertemuan atau di setiap kesempatan, gitu ya, untuk mengingat kembali jasa para pahlawan. Ya itu. Oke, kemudian, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian menjelaskan jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Mengidentifikasi bahan dan membuat karya seni rupa 3 dimensi. Menjelaskan langkah-langkah membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya apa aja? Warna. Apa lagi? Sebelum 2 dimensi? Sebelum 3 dimensi? 2 dimensi. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kalian sudah siap belum untuk belajar? Atau ada yang masih ngantuk? Ya, lemes ya, baru habis makan. Oke, untuk menggairahkan semangat kalian, tadi kita sudah menyanyi juga. Semakin membuat kalian semangat, bangun dulu ya. Kita bermain sebentar. Dan permainan ini ada kaitannya dengan 3 dimensi. Kalian sedang berjalan berdua, berpapasan gitu ya. A dan B berjalan. Kalian boleh sambil jalan gitu ya. Kakinya boleh jalan. Kemudian tiba-tiba si A kesambar petir, menyebabkan si A ini menghadap hadapan. Nah, biar lebih seru. Hadapan. Oke, lebih seru ya. Hadapan. Kemudian kalian jalan ceritanya, jalan. Tiba-tiba si A kena petir dan berubah jadi patung. Nah, patung diam. Si A diam, jangan ketawa. Si B kaget. Nah, si B kaget. Kemudian karena kalian berteman, berusahalah
menyadarkan si A, tapi jangan dipegang. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Bagaimana cara kalian menyadarkan si A ini supaya dia sadar kembali, gitu ya. Tapi si A tetap jadi patung. Nah, gimana caranya? Ayo, si A tetap jadi patung. Oke, maksud permainan tadi itu kalian tahu nggak? Misalnya gini, yang tadi jadi patung kemudian digoda sama temennya, susah nggak mempertahankan diri jadi patung? Susah ya. Atau kalian ada nggak yang bercita-cita jadi patung? Ya. Nah ini karena kita pelajaran seni rupa 3 dimensi kaitannya dengan patung gitu ya. Oke, kalau menurut kalian enak nggak jadi patung? Kenapa? Nah makanya nggak enak kalian sudah diberikan kesempatan untuk bergerak dan lain-lain, kalian tiba-tiba jadi patung kan nggak enak. Nah sama dalam pelajaran juga ya, Bapak harapkan di pelajaran kali ini tidak ada yang menjadi patung ya. Semua terlibat. Artinya nanti ada diskusi, ada kerja kelompok, kalian juga harus terlibat. Jangan diem. Paham ya? Oke, itu harapan Bapak ya. Nah sekarang sebelum kita melangkah ke materi 3 dimensi, Bapak ingin melakukan survei. Siapkan HP kalian. Ini jawaban-jawaban kalian ya. Kalau asik tertarik, lumayan netral. Netral. Sangat tidak yakin. Tidak, tidak ya. Yang paling besar tidak. Tidak. Netral. Nah ini. Karena Bapak memberikan kesempatan kalian menggunakan seperti ini supaya tidak ketahuan siapa pelakunya ya. Jawaban siapa? Banyak teori ngebosenin. Wah. Teorinya ngebosenin. Mau buat monumen, tidak mengerti, kurang mengerti, susah, bosan. Nah, itu. Jawaban yang paling besar mewakili yang paling banyak menjawab gitu ya. Misalnya bosan itu banyak yang menjawab bosan berarti. Menambah estetika rumah, bagus ya. Kalau kalian bisa membuat karya seni rupa 3 dimensi, bisa membuat suasana rumah atau rumah kalian menjadi lebih estetik. Baik, kita bisa hidup lebih baik. Ya. Dengan menguasai 3 dimensi, kalian bisa hidup lebih baik. Ya tidak tahu. Yakin, tidak yakin, ragu-ragu, tidak tahu. Nih, asik ya, naik turun. Ini tergantung jawaban kalian. Gimana? Menyenangkan? Survei? Ya. Lagi? Ya, minggu depan lagi ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Sudah bersemangat ya? Sudah mulai semangat kalian kan? Salam budaya. Sis kalian pasar? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, survei sudah. Nah, setelah ini Bapak ingin kalian menuju kelompoknya masing-masing. Hari ini memang Bapak tidak sengaja mengutarakan video pembelajaran karena ini setiap kalian bisa tonton sendiri di gawai kalian atau di HP kalian. Bapak berikan LKPD, di LKPD juga ada bisa scan barcode untuk video dan buku pembelajarannya. Nah kalian kan tidak ada buku pembelajaran ya. Sekolah kita sekolah baru belum punya perpustakaan dan ya kalian bisa scan yang di depan di LCD atau kalian scan aja yang di apa namanya
namanya beda-beda ya. Di tempat kalian mungkin ada yang namanya sok asing. Ada di tempatnya yang lain apa namanya lagi? Di tempat Bapak selain lokasi ini biasanya disebut beben. Ada yang selesai? Ya. Ini ada yang tahu kira-kira bahannya apa ya? Ayo. Kalau dulu itu kayu. Kalau sekarang ini fiber. Siapa yang mau yang pertanyaan pertama? Ya, pokoknya. Pertanyaan satu dulu. Pak Rasim. Berarti pertanyaan tadi apa? Jenis ya? Jenis. Jadi tadi jawaban di kelompoknya Diana, Murni dan Terapan gitu ya? Kelompok lain ada yang punya jawaban lain? Ya. Tadi pertanyaan tadi jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Oke. Ada 2 jawaban. Yang di sini tadi Diana dan kawan-kawan menyatakan jenisnya adalah seni murni dan raplang. Sementara yang di kelompoknya kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Kelompoknya Dede, patung, pria yang itu ya. Keramik. Nah, kalian yang lain jawabannya apa? Patung, alam. Coba Anom baca. Nomor 2. Jenis. Jelasan jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi yang kalian ketahui. 1. Patung, 2 keramik, 3 topeng, 4 boneka, 5 pasungan, 6 kursi. Ya. Nah, berarti kalau kita ada 2 jawaban yang berbeda. Rumah. Jenis dan fungsi. Nah, mungkin kayak gini ya jadinya ya. Jenis. Ya, jenis dan fungsi memang ada 2, ada yang murni dan terapan. Contohnya gitu ya, artinya sebenarnya di sini bisa sama-sama benar tadi ya. Yang seni rupa murni, contohnya misalnya apa? Yang masuk murni apa? Coba dari alam. Kalau dari tujuan pembuatannya yang murni itu apa sih? Keindahan, estetikanya saja, gitu ya. Kalau berapa? Kegunaannya, ya, kegunaannya. Ya, ini sebenarnya ya.
dimensi, patung ini masuk ke murni apa serapan kira-kira? Ada yang murni, ada yang serapan gitu ya. Instalasi juga. Tahu instalasi? Nah, nanti ada pameran instalasi biasanya di rumah itu ya. Nanti cari coba di YouTube ya banyak ya. Ini yang gambar apa ya? Monumen ya, monumen itu fungsinya biasanya untuk menyimpan bendera sejarah. Batu ya batu semen gitu ya. Nilai estetika itu. Ya mudah-mudahan setelah ini kalian mulai makin mengerti dan bisa memahami sekitar kalian ya. Di sekitar kalian ternyata banyak karya-karya seni apa. Ada yang monumen tadi, ada yang hanya murni, hanya hiasan, ada yang fungsi berapa. Kira-kira pelajaran kali ini bisa dipahami sampai di sini. Bisa ya. Mudah-mudahan kalian juga makin termotivasi kembali ya mempelajari seni. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Gimana? Kaget nggak kalian dengan video tadi? Kira-kira tahu nggak apa kenapa Bapak memutarkan video seperti ini? Ada yang tahu kenapa? Atau apa yang bisa kalian jawab? Akar dari video ya, boleh? Agar bisa memanfaatkan sampah menjadi barang baru. Ya, memanfaatkan sampah jadi kembali ya. Nah, benar. Bapak sangat ingin memotivasi kalian juga selain kita mempelajari seni budaya, seni rupa. Bapak ingin kalian ikut peduli dengan lingkungan. Ya. Karena kita minggu depan akan berkarya seni rupa 3 dimensi, maka Bapak ingin kalian mulai berpikir memanfaatkan bekas-bekas plastik misalnya ya, limbah plastik atau bahan daur ulang seperti ini untuk berkarya. Ya. Nah, tetap ini sekaligus Bapak menceritakan tentang yang minggu depan ya, rencana minggu depan. Kalian Bapak minta minggu depan itu berkarya seni rupa 3 dimensi berkelompok menggunakan bahan bekas ya. Ya misalnya plastik bekas, botol bekas, toples bekas dan lain-lain. Ya, untuk contoh karya, misalnya apa yang kalian mau buat, silakan diskusikan sebentar dengan teman kalian. Cari contoh-contoh di YouTube, di TikTok, ya, gitu ya. Kemudian, kalau bisa, buatlah karya seni rupa 3 dimensi yang terapan.
yang ada fungsinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang Bapak yang nanya deh. Kalau menurut kalian, jawab kan? Kalau relief itu masuk 2 dimensi apa 3 dimensi? Tahu relief nggak? Relief itu kayak ukiran di dinding di candi-candi. 2 dimensi apa 3 dimensi? Angkat tangan, Bagas. 3 dimensi. Tapi 2 dimensi. kenapa 2 dimensi? Karena bisa dilihat dari satu arah. Yang lain? Karena memiliki tekstur. Yang lain? Ini agak membingungkan sedikit. Timbul dia. Timbulnya itu 3 dimensi kan biasanya ya. Tapi kalau penjelasannya seperti yang kalian bilang tadi bisa dilihat dari segala arah, gimana? Nah, nanti coba dicari ya, apakah relief itu 2 dimensi atau 3 dimensi? Minggu depan kita bahas dari yang itu. Ya, Bapak kasih kesempatan kalian mencari jawabannya itu. Bagaimana ya? Relief apakah masuk 2 dimensi? Baik. Nah, hari ini pelajarannya sudah segitu aja. Untuk mengetes kalian bisa mengerti atau tidak materi hari ini, Bapak akan memberikan kalian Oke, pemenangnya itu yang pertama Anong, yang kedua Diana, yang ketiga. Oke, tepuk tangan dulu. Pelajarannya. Ini semua ya. Oke, ini nanti Bapak perlihatkan. Baik, untuk hari ini Bapak ingin mengakhiri materi ini dengan memotivasi kalian bahwa seni rupa 3 dimensi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dimanapun kalian berada, toleh kanan, toleh kiri, sebelum kalian tidur, baru bangun pun kalian akan mengamati sebenarnya banyak sekali karya-karya seni rupa 3 dimensi di sekitar kita. Mulai sekarang cobalah makin mengamati ya, mengamati di sekitar tempat tidur kalian, rumah kalian, sekolah kalian itu ada nggak seni rupa 3 dimensi? Nah, harapan yang lebih besarnya adalah kalian bisa membuat karya seni rupa 3 dimensi. Nah, minggu depan kita akan berkarya itu dengan bahan dasar, bahan cat ya tadi ya. Ya itu. Nanti masalah kalau ada pertanyaan, kalau misalnya dalam proses persiapan ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan di WA group. Sudah? Sudah ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, cukup ya? Oke, kalau cukup, kita akan akhiri. Dan ketua kelas atau siapa? Mary lagi? Pimpin doa ya. Untuk mengakhiri. Pimpin doa dulu. Berdoa selesai. Ya, tutup dengan ramasannya. Parama Sarti. Oh.
LKPD-nya dikumpulkan ya, Bapak nilai nanti.